Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2, Rifan Majid Hilmi dan Muhammad Lutfi Batur Tamam akan merepresentasikan tentang keterampilan mengasuh anak perspektif Islam dalam keluarga sejahtera. Judul tersebut adalah judul jurnal yang akan kami review. Pertama-tama, bagaimana jurnal tersebut diangkat, yaitu jurnal tersebut memiliki beberapa latar belakang. Yang pertama, ketidakcocokan model Blomgren tentang kepengasuhan anak yang meliputi autoritatif, authoritarian, dan laissez-faire. Autoritatif, demokratis, yaitu hubungan antara orang tua dan anak yang bersifat demokratis dan lebih kepada musyawarah. Yang kedua yaitu authoritarian, bersifat mengawasi. Dan yang terakhir, laissez-faire, serba membolehkan. Ini cocok bagi kebanyakan orang tua. Akan tetapi, hal ini menjadi masalah atau tidak sesuai dengan ajaran atau norma-norma Islam. Yang kedua, perlunya model pengasuhan anak yang baik dan benar dikarenakan banyak kasus pelecehan anak akibat dari pendidikan anak yang gagal, terutama di Malaysia. Nah, ini banyak contohnya, seperti bocah berumur 4 tahun di Sarawak yang mendapatkan kekerasan. Kasus serupa juga terjadi di Alor Gajah, di mana seorang ayah melakukan tindak kekerasan terhadap dua anaknya yang berumur 8 dan 10 tahun di rumahnya. Ini latar belakang yang kedua. Jadi jurnal tersebut akan mengangkat atau memperbaiki pendidikan anak. Bagaimana sih pendidikan anak yang ideal? Bagaimana pendidikan anak yang seharusnya dilakukan oleh orang tua, terutama di Malaysia? Kemudian, metodologi penelitian yang digunakan. Metodologi penelitian ini yang diangkat, yang dipakai dalam jurnal ini adalah pertama, bersifat kualitatif. Jadi berdasarkan kualitas yang meliputi studi pustaka. Yang kedua, biasanya sampel, populasi dan sampel yang diambil ini berbeda dengan kuantitatif. Pada metode kualitatif, sampel yang diambil dari peristiwa berita menggunakan bentuk selektif yang tentunya bercorak kualitatif. Contoh seperti tadi, sampel atau contoh kasus itu selektif, hanya memilah dan memilih mana yang dibutuhkan, mana yang efektif untuk menjadikan informasi. Untuk isi dari jurnal ini, yang pertama, poin-poinnya yaitu pengembangan diri manusia keseluruhannya, meliputi aspek spiritual, emosional, mental, fisik, dan sosial. Ini adalah pengembangan dasar. Kemudian, bagaimana pengembangan dasar khusus untuk anak? Ini dijabarkan, yaitu aspek spiritualitas. Penerapan aspek ini meliputi 3 cabang utama: ajaran Islam, akidah, ibadah, dan akhlak. Tentunya, aspek spiritualitas ini tidak diperhatikan oleh model Blomgren tadi, ya. Dan tanpa akidah, ibadah, dan akhlak, mungkin pelecehan terhadap anak atau kekerasan, mengajarkan anak terhadap kekerasan itu akan lebih banyak terjadi. Selanjutnya, kita akan merambah pada pendidikan akidah yang ini sesuai dengan apa yang seharusnya diajarkan orang tua, yaitu tegas dalam berpegang teguh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyebutkannya dengan hal-hal lain. Lalu, pendidikan ini juga diiringi iman kepada malaikat, kitab suci, utusan Allah,
alam pasca kematian, hari kebangkitan, dan terakhir yaitu percaya kepada qada dan qadar. Lalu ibadah, anak-anak usia dini seharusnya dididik untuk tahu kepada rukun Islam, yaitu syahadah, sholat, puasa, zakat, dan haji bagi yang mampu. Kemudian diarahkan untuk sholat wajib pada usia 7 tahun. Tentunya ini adalah tugas orang tua. Lalu pada umur 10 tahun itu sudah menerapkan sanksi bagi yang tidak sholat. Lalu yang terakhir yaitu akhlaknya. Di sini anak usia dini ditekankan untuk bertingkah laku atau bertata krama yang baik, seperti menjaga kejujuran, keteguhan hati, menghormati yang tua, menolong orang yang butuh, memiliki rasa kasihan pada mereka yang lemah, sabar, dan lain sebagainya. Itu akhlak. Bagaimana perilaku baik sudah ditanamkan sejak dini. Contoh lain, pendidikan akhlak yaitu menghindari perilaku tercela seperti suka bertengkar, khianat, dengki, angkuh, dan sombong. Ini yang tercela. Lalu yang penting dan harus dibiasakan juga ucapan. Terkadang banyak anak-anak yang itu pengucapannya itu tidak sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma yang sudah diajarkan oleh para sesepuh. Contoh norma yang baik dan sesuai dengan Islam yaitu biasakan membaca basmalah, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, dan masya Allah. Kemudian selain kita mendidik anak, kemudian bagaimana kita akan mengajarkan hal tersebut kepada anak usia dini, yaitu memakai metode dakwah, pendidikan spiritualitas untuk pendidikan anak. Yang pertama, pendekatan, sikap diskusi, konsultasi, dan pertimbangan mendalam bersama. Yang kedua, mengontrol perilaku mereka melalui teguran dan hukuman berbasis Islam. Dan yang terakhir, diterapkan dengan penuh kesungguhan hati. 3 komponen ini sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, yaitu konsep syura dan musyawarah. Kemudian aspek kedua yaitu aspek emosional, meliputi psikologi, pengembangan kecerdasan emosional, dan manajemen waktu. Ini penting bagi anak. Pada aspek fisik, meliputi pengembangan fisik seperti pemeliharaan kesehatan dan pertumbuhan anak agar sesuai dengan gizi yang baik dan benar. Yang kedua, edukasi gender seperti kebersihan alat kelamin, fungsi alat kelamin, pembatasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Keterampilan ini bisa mungkin diterapkan pada usia dini. Yang terakhir, yang nomor 4, aspek kejiwaan, yaitu pengembangan intelektual dan manajemen keuangan. Pengembangan intelektual yaitu membiasakan atau melatih intelektual daya pikir anak. Sebisa mungkin dari kecil dilatih untuk berpikir proaktif, memberi saran, analisa, serta latar belakang. Manajemen keuangan yaitu keahlian dalam memanajemen keuangan dibutuhkan karena dapat mempengaruhi pemahaman serta penjiwaan anak terhadap hakikat keuangan. Penjiwaan keuangan atau manajemen ini dilakukan sejak dini agar tidak terjadi masalah yang besar di kemudian hari, karena kalau sudah
tidak menjadi anak lagi, tapi menjadi remaja dan manajemen keuangannya masih hancur, maka akan lebih sulit untuk dibetulkan. Dan terakhir, aspek sosial meliputi edukasi sosial, teknologi dan media sosial, dan terakhir komunikasi. Seiring dengan perkembangan teknologi seperti adanya gadget, laptop, dan lain sebagainya, nah, anak-anak akan lebih kecenderungan untuk bermain gadget, bermain TikTok, dan lain sebagainya daripada mereka menggunakan teknologi untuk sewajarnya, untuk sebagaimana dibutuhkan. Nah, kecanduan tersebut bila itu sudah ternodai di masa kecilnya, itu akan berdampak besar terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak. Maka dari itu, orang tua harus memperhatikan aspek sosial ini ya. Cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.